Waduh, kasus perselingkuhan lagi rame nih Zones. Kali ini dengan aktris cantik dan rupawan. Siapa lagi kalau bukan Mbak Agnes Jennifer? Supaya kayak bidadari gini masih aja diselingkuhin ya. Padahal kurang apa sih Mbak Agnes Jennifer ini? Di akun media sosialnya, Agnes Jennifer juga sudah sedikit kasih bocoran kita nih Zones. Kira-kira siapa ya selingkuhan suami Mbak Agnes Jennifer ini? Ruben Onsu, bapak satu ini dikabarkan sudah bercerai dengan istrinya Sarwendah beberapa waktu lalu. Tapi, akhir-akhir ini ada kabar burung baru Zones, yang katanya bapak Ruben ini bakalan nikah sama Mbak Desi Ratnasari. Waduh, udah bisa move on dari Bu Sarwendah ya Pak? Kira-kira ini cuma kabar burung apa emang bakal direncanain ya Zones? Tapi jangan salah, Mbak Desi ini juga gak kalah cantik loh Zones. Wah, pinter banget milih ya Pak Ruben ini. Rame di media sosial, kasus antara Doktif dan Sheila. Banyak sekali pro kontra dari para fans masing-masing loh. Kira-kira kenapa ya Doktif sampai mau melanjutkan kasus dengan Sheila sampai ke ranah hukum? Di akun mereka juga masih sindir menyindir loh. Wah, apa nggak makin panas Mbak? Nah, kira-kira kalau Zones ada di pihak siapa? Doktif atau Mbak Sheila? Abang ganteng, ada aja gebrakannya. Kali ini, Abizar Al-Ghifari menjadi pemeran utama di film adaptasi A Business Proposal. Tapi, ada pro kontra sama babang ganteng satu ini yang ramai diperbincangkan di media sosial. Pasalnya, karena beberapa celetukan dari Bang Abizar. Wah, hati-hati Bang, kalau udah hadapan sama netizen yang maha benar. A Business Proposal menjadi drama Korea yang banyak sekali digandrungi oleh para ciwi-ciwi. Tapi malah Bang Abizar mengatakan kalau orang yang suka drakor itu terlalu fanatik. Dalam sebuah podcast, Abizar juga mengatakan, kalau nggak mau nonton, ya sudah. Kelihatannya abang ganteng ini menyerang pasarnya sendiri ya. Waduh Bang, hati-hati deh kalau udah berurusan sama calon penguasa bumi. Reaksi Livi Renata saat live mengundang amarah netizen. Waduh Mbak Livi, ada apa lagi nih? Baru-baru ini, viral potongan video selebgram Livi Renata saat melakukan live di akun Lois Scarlett. Dalam video tersebut, host mengatakan bahwa Willy Salim akan segera menikah dengan kekasihnya Filmey. Mengetahui itu, Livi seketika memberikan respon tidak percaya dengan melempar balik pertanyaan kepada host. Waduh Mbak Livi, kenapa Mbak? Reaksi Livi membuat netizen menduga bahwa Livi merasa tidak terima dengan informasi yang dia terima. Atas respon Livi, tak urung membuat komentar para netizen yang menusuk. Bagaimana menurut Zones? Setelah ramai di sosial media tentang video Livi Renata, sekarang mendapat tanggapan nih Mbak Livi dari selebgram Filmey. Keadaan sosial media menunjukkan kepanasan beberapa hari ini akibat tingkah Livi Renata yang berlebihan saat ditanya terkait hubungannya dengan Willy Salim. Bukan hal aneh sebab diketahui netizen Willy adalah kekasih dari tiktokers Filmey. Kepanasan bermula saat Livi Renata menerima informasi dari Mami Lois, partnernya live saat itu, bahwa dalam waktu dekat Willy akan menikah. Tanggapan dan ekspresi Livi yang dinilai netizen berlebihan membuat netizen panas.
Tak lama kejadian tersebut diketahui Filme, dan ia seketika memberikan respon tenang. Dalam live-nya, Filme menjelaskan bahwa ia tidak ingin mengambil pusing permasalahan yang terjadi. Meski membuat respon yang cukup tenang, netizen akhirnya cukup puas dengan sikap Filme yang memparodikan isi live yang menjadi sumber keretakan hubungannya. Waduh, jago juga nih Mbak Filme. Beberapa netizen mengikuti kasus ini tak ayal, meninggalkan beberapa komentar seperti mengatakan bahwa meski terlihat baik-baik saja, Filme sedang menahan tangis atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Wah, yang sabar ya Mbak Filme. Waduh, memangnya jadi putus? Ibunda dari Loli ini dikabarkan telah putus dengan kekasihnya Matteo. Padahal, pria kelahiran Banyumas, Jawa Tengah ini terlihat sangat mencintai kekasihnya Nikita Mirzani loh. Padahal beberapa waktu lalu mereka liburan bareng ke luar negeri. Masa balik-balik dikabarin mau putus sih? Duh, sayang banget dong Mami Nikita. Tapi di sini Nikita menjelaskan bahwa para netizen yang budiman tidak perlu mengurusi urusan percintaan Mami Nikita. Tuh kan? Ya kan kita cuma pengen tahu aja ya kan Zonas? Kalau ngelihat pasangan satu ini, kita pasti mikir, kok bisa ya? Nyatanya, cinta itu tidak perlu berapa jauh usia yang tertaut. Kalau Zonas nih, kira-kira mau pasangan yang lebih muda kayak Mami Nikita atau yang lebih tua? Hayo. Bumil lagi ngadain pesta. Wah, meriah banget ya. Dengan kostum putih yang digunakan Siti Badriah, suaminya, dan si cantik Sarendul. Kira-kira cowok apa cewek? Hayo, baby dari Bu Siti Badriah. Yeay, akhirnya Sarendul punya bestie geol-geol nih. Kalau cowok, nanti si bapak ada teman main bola ya. Tapi kalau cewek, wah, si bapak bakal ngadepin mood 3 cewek sekaligus. Yang sabar ya bapak. Yuk Zonas, kita doakan Bumil ini sehat selalu sampai lahiran babynya nanti ya. Lagi-lagi, kabar terbaru dari artis kondang Nikita Mirzani kembali mencuat nih guys. Dengar-dengar, wanita yang kerap disapa Nikmir itu mengungkapkan kalau putri sematawayangnya Laura Mezani Mawardi akan memberikan pernyataan resmi terkait kasusnya yang berhubungan dengan Fadel Bajideh. Nah, kabarnya sih, konferensi pers akan dijadwalkan minggu depan. Hal ini disampaikan oleh aktris berusia 38 tahun melalui unggahan Instagram story miliknya. Meskipun begitu, Nikita belum mau nih mengungkapkan isi pernyataan sang putri sebelum acara tersebut digelar. Namun, Nikmir sudah memastikan bahwa apa yang disampaikan Laura akan berkaitan dengan kasus hukum yang menjerat Fadel Bajideh di Polres Metro Jakarta Selatan sekitar 2024 lalu loh. Kira-kira apa ya yang nanti akan disampaikan sama Laura? Nikita Mirzani juga memberikan update terbaru loh guys, mengenai kondisi putrinya setelah kembali berkumpul bersama keluarga. Menurutnya, Laura kini dalam keadaan yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Wah, ikutan seneng nih dengernya ya. Alhamdulillah, Laura sudah tidak lagi berada di lingkungan syaitoni rojim. Dia sudah kembali normal. Kalau kenakalan remaja yang wajar sih tidak masalah, tapi kemarin dia abnormal karena dikelilingi manusia-manusia dajjal, ungkap Nikita Mirzani. Nikita juga memastikan bahwa dalam konferensi pers mendatang, Laura akan menyebut sendiri siapa saja sih orang-orang yang membawa pengaruh buruk padanya. Ia juga akan menceritakan pengalamannya apa saja yang telah dialaminya dalam setahun terakhir. Oke guys, kita tunggu aja ya, gimana nanti konferensi pers yang akan digelar minggu depan. Semoga apapun keputusan Laura juga akan membawa Laura ke hal yang lebih baik ya.
Halo Zonas, kabar mengejutkan datang dari aktris senior tanah air nih. Meriam Bellina yang selama ini dikenal sebagai salah satu selebritas dengan gaya hidup sehat dan awet muda, ternyata pernah terkena serangan jantung pada 25 November lalu loh guys. Waduh, kok bisa ya? Awalnya sih, pemilik nama lengkap Eliza Meriam Bellina Bambu itu mengira kalau ia terkena sakit lambung. Gejala yang dialami sih katanya hampir sama kayak sakit GERD. Ia pun kemudian memutuskan untuk langsung menuju ke IGD. Nah, setelah mengalami hal itu, perempuan kelahiran Bandung 59 itu mengaku tak ada yang berubah dari gaya hidupnya. Bahkan, ia tetap menerapkan tidur di jam 10 malam dan masih aktif berolahraga. Meski usianya hampir menginjak kepala 6, Meriam bahkan masih aktif naik gunung loh. Wah, ini sih yang muda-muda jangan mau kalah ya. Walaupun sudah menerapkan gaya hidup sehat, Meriam jadi penasaran loh, kenapa tiba-tiba ia bisa terkena serangan jantung. Usut punya usut, ternyata serangan jantung yang dialami Meriam dipicu oleh tingkat stres yang tinggi loh. Ditambah kerja terlalu over, dan juga jadwal kerjaan yang sering kali berubah-ubah. Nah, hal kayak begitu itu yang bikin Meriam jadi gampang stres. Tapi sekarang, kabarnya ini Meriam lebih memperketat lagi urusan pekerjaannya. Ya, hitung-hitung juga udah mengurangi jam kerja dan bisa lebih leluasa untuk memperhatikan kesehatannya. Buat zona semua, makanya jangan anggap sepele kesehatan diri sendiri. Meriam saja yang udah rutin olahraga, masih bisa lo terserang penyakit serius. Apalagi kita ini, kaum mager. Aduh, jangan sampai deh ya. Aktris cantik jelita Natasha Wilona comeback nih guys. Setelah 4 tahun vakum dari dunia sinetron, akhirnya kini terlibat dalam sebuah sinetron yang berjudul Ketika Cinta Memanggilmu. Untuk saat ini, Natasha masih terus fokus untuk syuting, mulai dari hari Senin hingga Sabtu. Wah, siapa ini yang sudah kangen banget sama aktingnya Natasha? Natasha pun mengungkapkan alasannya untuk main di dunia sinetron lagi. Katanya, Natasha sih mau memenuhi kerinduan para fansnya yang sudah menantikannya. Aduh, so sweet banget ya cewek cantik satu ini. Mantan kekasih Verrell Bramasta itu pun lantas ditanya perubahan setelah kembali ke lokasi sinetron. Nah, Natasha malah mengaku tak ada yang berubah sama sekali. Cuman sih, Natasha juga ngomong kalau sudah mulai syuting sinetron, ia jadi jarang berolahraga. Ya, bagaimana nggak jarang? Hari Senin hingga Sabtu saja dia masih sibuk syuting. Mau nggak mau pasti olahraganya hanya bisa seminggu sekali dong. Gara-gara jarang olahraga, Natasha Wilona juga mengaku masa ototnya berkurang dan sudah nggak sekencang dulu. Ditambah lagi jam tidur juga berubah. Jadi ya, Natasha hanya bisa jaga tubuh berbekal vitamin dan makanan sehat saja. Jadi Zonas, demi para pendukungnya, Natasha Wilona akhirnya kembali main sinetron lagi. Mana jadi jarang olahraga ya? Ya udah deh, yang penting Natasha bisa nyaman ngerasain proses selama syuting dan bisa menghibur para pendukung. Kita mah oke aja ya. Belakangan ini, jagat raya sedang dihebohkan dengan sebuah video syur yang beredar luas di media sosial Twitter. Diduga mirip dengan aktris Bulan Sutena. Dalam video 1 menit 14 detik, terlihat seorang perempuan di dalam sebuah ruangan dengan background kaca serta tirai jendela berwarna kuning. Menurut netizen, wajah perempuan dalam video syur tersebut mirip Bulan Sutena yang mengenakan kaos warna kuning. Padahal nih guys, selama ini Bulan Sutena dikenal melalui bakat menyanyinya. Banyak orang yang menyukai suara Bulan Sutena yang lembut nan unik saat bernyanyi. Kini,
penyanyi asal Bali itu justru tersandung kasus yang belum terbukti kebenarannya loh guys. Nah, tak ingin berita ini semakin simpang siur, Bulan Sutena pun akhirnya buka suara alias klarifikasi. Ia mengunggah sebuah unggahan di media sosial miliknya yang menegaskan bahwa video yang sedang viral itu bukanlah dirinya. Bahkan, melalui respon di media sosialnya, ia menunjukkan rasa frustasi terhadap tuduhan yang tidak benar itu. Saat merespon pernyataan seseorang tentang video tersebut, Bulan hanya langsung mengaku kalau itu hanyalah video AI. Dengan klarifikasi yang sudah disampaikan sama Bulan, diharapkan spekulasi dan rumor panas yang beredar dapat segera mereda. Bulan bisa kembali fokus terhadap pekerjaannya. Nah Zoners, kejadian ini memunculkan reaksi yang cukup heboh dong di dunia maya. Banyak netizen yang berusaha mencari dan menyebar link video tersebut. Aduh, netizen ini memang benar-benar ya. Nah, sementara itu guys, Bulan Suteno kini tengah fokus pada persiapannya untuk perilisan film terbarunya yang berjudul Made in Bali, yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 20 Februari mendatang. Ya, doain saja ya guys, semoga segera selesai kasus video tersebut. Dan kita nantikan film Made in Bali yang akan dibintangi oleh Bulan Sutena. Kabar gembira datang dari pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Setelah dinanti-nanti, akhirnya mereka kini memiliki anak kedua berjenis kelamin perempuan. Wah, ini sih rezeki banget ya. Yang pertama anak cowok, yang kedua alhamdulillah dapat anak cewek. Anak kedua Lesti dan Rizky lahir pada 25 Januari lalu nih guys. Adik abang L itu diberi nama Lesya Tivana Bilar dengan panggilan Lesya. Nah, pengumuman ini disampaikan langsung sama Bilar melalui unggahan di media sosial miliknya, sekaligus memperlihatkan wajah menggemaskan sang putri kecil. Aduh, gemes banget gak sih? Dalam sebuah acara akikoh yang disiarkan di salah satu stasiun, Rizky Bilar juga mengungkapkan asal-usul nama putrinya ini guys. Katanya, nama Lesya dan Tivana itu diambil dari nama sang istri Lesti Kejora. Selain itu, Bilar juga menjelaskan guys kalau Lesya itu memiliki arti bahagia yang diambil dari bahasa Latin. Nah, selanjutnya, kata Tivana memiliki makna sebagai sosok yang memiliki prinsip kuat. Walaupun ini Bilar tak mengungkap asal bahasa nama itu, tapi ia berharap putrinya bisa tumbuh menjadi pribadi yang teguh dalam pendiriannya. Aduh, ikut seneng deh atas kelahiran anak kedua Lesti dan Bilar yang cantik dan menggemaskan itu. Semoga nantinya Lesya bisa menjadi anak yang pintar dan bisa membanggakan kedua orang tuanya ya guys. Masih hangat, Mama cantik Mamari atau Jennifer Koppen lagi liburan di Zoners. Untuk mengisi liburan akhir pekan ini, Mamari pergi ke Jepang loh. Wah, di sana Mamari menikmati suasana Jepang. Perjalanan ini juga menjadi momen emosional bagi Jennifer Koppen dan juga anaknya Kamari. Mereka mengunjungi tempat yang sama seperti sebelum kepergian Papa Dali. Nostalgia ya Mamari. Bedanya, kini Kamari sudah lebih besar dan mulai mahir berjalan, menjelajahi tempat-tempat tersebut dengan penuh antusias. Di tengah perjalanannya, Jennifer Koppen menyempatkan diri untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang ia berikan kepada para pengikutnya yang terus memberikan dia dukungan. Dukungan warganet tak henti-hentinya mengalir.
semua orang banyak yang mengungkapkan kekaguman terhadap ketegaran Jennifer Kopan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Wah, kita doakan semoga Mamari menjadi lebih kuat dan lebih bersinar lagi ya Zoners. Aduh Zoners, ada berita yang masih panas banget nih. Siapa sih di antara kita semua yang gak kenal sama si ganteng Angga Yunanda dan si cantik Sedina Cinnamon? Siapa? Pasti kenal semua kan? Yang kita tahu mereka pacaran udah lama banget ya Zoners. Dan hubungan mereka yang sehat walafiat aja. Keren banget nih. Dan kalian tahu nggak? Pada akhirnya mereka mengunggah pernikahan lewat unggahan Instagram pada Senin 10 Februari 2025. Keduanya kompak membagikan sejumlah foto manis selama proses akad nikah. Dengan gaun yang berwarna putih yang sederhana tapi sangat elegan ya Zoners. Aura orang cantik sama ganteng ini emang gak bisa dilewatin. Wah, mau senang apa sedih nih Zoners? Gak boleh sedih ya, si ganteng kita udah ada pemiliknya loh. Dan harus senang dong, pasangan yang serasi ini akhirnya bisa bersama. Semoga langgeng selamanya ya Zoners. Gak lupa, Angga dan Senina juga memamerkan cincin serta buku nikahnya. Waduh, iya bang, iya udah sah. Perselingkuhan lagi. Emang ya, ada aja gila-gilanya dunia ini. Ini lagi, si cantik idaman semua manusia, Mbak Iris Wulur. Karena sorotan yang membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, Andreas Wulur, dengan Lina Priscilla, pejabat tinggi MNC Group. Waduh, bukan main nih. Iris Wulur kembali menghebohkan publik dengan unggahan terbarunya. Wah, udah mulai buka-bukaan ya mbak. Sejak mengungkap skandal ini, Iris kerap menyiratkan bahwa ia menghadapi tekanan. Bahkan, dalam unggahannya sebelum ia sempat mengaku bahwa dirinya dipantau oleh beberapa orang. Waduh, siapa tuh yang mantau Mbak Iris? Beberapa komentar dari warganet juga semakin panas di media sosial. Ada yang bilang, Iris Wulur aja diselingkuhin, apalagi kamu yang doyan seblak. Yang bisa menjaga suami hanya imannya. Wah, bener juga komentar netizen satu ini. Ada lagi yang bilang, pasti selingkuhannya lebih jelek. Waduh bang, hati-hati bang. Ada lagi yang bilang, ada gila-gilanya dunia ini. Secakep Iris aja diselingkuhin. Apalagi kita yang cuma bibit debu ya Zoners.